Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi, kembali belajar tema ya. Kali ini adalah tema 2, subtema 1. Kita mulai dengan pembelajaran 3. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Kira-kira sumber energi apa yang membuat rambut bergerak? Kemarin ada beberapa jenis energi ya. Ada energi gerak contohnya. Nah, pasti energi yang membuat rambut bergerak adalah jenis energi gerak. Namun sumber energinya apa? Bisa berasal dari angin ya. Energi angin. Jadi angin itu adalah salah satu sumber energi gerak ya, angin. Apalagi contohnya selain angin, sumber energi gerak, ada contohnya lagi yaitu air. Air itu adalah juga merupakan energi gerak karena dia bisa bergerak, mengalir ya. Contohnya air yang mengalir di sungai, air terjun, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada tulisan kincir angin dan kincir air ya. Kincir angin itu baling-baling ya, kincir itu namanya baling-baling seperti contoh ini. Nah, ini baling-baling. Kalau kincir angin itu baling-balingnya atau kincirnya digerakkan oleh energi angin. Energi gerak angin ya. Kalau kincir air digerakkan oleh energi gerak air ya. Nah, kincir angin itu biasanya digunakan di mana? Biasanya kalau di Indonesia, kincir angin itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin ya. Jadi kincirnya itu yang berputar karena angin itu nanti bisa menghasilkan atau menyalakan generator yang nanti bisa menghasilkan energi listrik. Nah, jadi energi listrik yang dihasilkan dari gerakan kincir angin itu disebut PLTA ya, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kincir air juga sama ya. Namun kincir air ini digerakkan dengan arus air atau gerakan air ya. Biasanya juga digunakan untuk menyalakan generator. Nah, kincir yang bergerak berputar itu yang digerakkan oleh aliran air itu nanti bisa menyalakan generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, maka itu disebut bahwa energi gerak air itu dapat menghasilkan energi listrik. Ya, disebut PLTA juga. Namun kepanjangannya yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi ada dua pembangkit listrik di sini. Ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga air, disingkat sama-sama PLTA. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya, Nan. Di pembelajaran 4 ya. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Nah, bukan cuma lampu, ini ada televisi, ada kulkas, ada AC ya. Ini juga ada lampu ya. Energi apa kira-kira yang bisa membuat benda-benda elektronik ini bisa menyala? Yaitu energi listrik ya. Nah, energi listrik yang bisa membuat alat elektronik ini bisa menyala. Namanya energi listrik. Sekarang kita amati gambar ini ya. Ini ada elektronik yang diputar atau dinyalakan dengan menggunakan energi listrik. Ada televisi, ada laptop ya. Nah, ini ada HP juga yang dicas dengan menggunakan energi listrik ya. Nah, ini semuanya dinyalakan, laptop dinyalakan, televisi dinyalakan, HP dicas baterainya, tapi Doni sedang tidur ya. Jadi apa ini namanya kegiatan yang dilakukan Doni ini adalah pemborosan listrik. Nah, seharusnya apa yang dilakukan ketika tidur? Ya, semua peralatan elektronik ini yang tidak digunakan ini harus dimatikan untuk menghemat listrik ya. Jadi kalau peralatan elektronik anak-anak biasanya selesai menonton televisi,
ditinggal televisinya ya dimatikan ya. Atau ketika sudah selesai belajar, menyalakan laptop, sudah selesai, laptopnya dimatikan untuk menghemat energi listrik. Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, itu salah satu contoh menghemat energi. Nah, ini juga salah satu contoh menghemat energi listrik, anak-anak. Apa? Menonton televisi bersama-sama. Mungkin sebagian anak-anak di rumahnya ada 2 atau 3 televisi ya. Satu dilihat ayah, satu dilihat ibu, satu dilihat anak ya. Tapi akan lebih baik jika kita hanya melihat satu televisi ya, dilihat bersama-sama. Kenapa? Karena energi listrik yang digunakan akan sedikit ya, tidak terlalu boros. Kalau kita menggunakan 3 televisi, nah kita akan memboros energi listrik yang digunakan akan semakin banyak. Kalau kita menggunakan cuma satu televisi, nah ini juga akan menghemat penggunaan energi listrik. Dan apalagi manfaatnya? Untuk membangun kerukunan bersama. Ketika kita bersama orang tua, bersama saudara menonton televisi bersama akan membangun kerukunan keluarga ya. Coba anak-anak kita perhatikan, ini ada sedikit bacaan ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, jagung merupakan sumber daya alam. Ya, jagung juga merupakan sumber energi. Energi apa? Energi kimia. Ya, tumbuhan, jagung kan tumbuhan ya, dia menghasilkan energi kimia. Ya, ikan juga merupakan sumber daya alam dan juga merupakan sumber energi. Kemarin apa? Hewan, ikan kan hewan. Hewan itu juga merupakan sumber energi, yaitu energi kimia. Ya. Di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Jadi energi apa yang bisa digunakan untuk mengeringkan ikan? Yaitu energi sinar matahari atau panas matahari ya, untuk mengeringkan ikan. Nah, kemarin Bu Guru jelaskan sumber energi itu ada banyak ya. Ada panas matahari ya. Matahari itu punya dua energi. Ada energi panas, ada energi cahaya ya. Terus ada lagi sumber energi yang berupa air. Air itu adalah energi gerak. Terus ada lagi sumber energi angin. Angin itu juga merupakan energi gerak. Ada lagi sumber energi yang berupa energi kimia. Apa yang merupakan energi kimia? Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu energi kimia. Air juga termasuk energi kimia ya, karena mengandung zat-zat kimia. Energi gerak ya. Energi gerak itu tadi dari air, dari angin yang bergerak dari kincir angin, dari roda yang berputar, itu energi gerak ya. Itu contoh-contohnya energi anak-anak. Dan ada energi listrik tadi ya. Nah, ini ada lagi anak-anak. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Nah, minyak bumi itu apa anak-anak? Minyak bumi itu adalah zat cairan ya, atau energi yang berupa cairan yang berasal dari perut bumi, yang ditambang dari perut bumi. Dari minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati terkubur di dalam tanah beribu-ribu tahun, yang nanti akan berubah menjadi minyak. Itu tadi minyak bumi yang bisa ditambang oleh manusia, nanti digunakan untuk beberapa keperluan. Minyak bumi itu namanya minyak, berarti bentuknya cairan, bisa digunakan sebagai bahan bakar. Minyak bumi itu ada yang bisa digunakan untuk bensin. Nah, anak kalau kendaraan bermotor itu kan menggunakan bensin. Nah, bensin itu berasal dari minyak bumi ya. Terus kalau anak-anak pernah lihat minyak tanah itu juga berasal dari minyak bumi ya. Kalau anak-anak sering menggunakan plastik ya, plastik itu juga asalnya dari minyak bumi ya, yang dipadatkan.
Nah, di bacaan ini ada tulisan minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat minyak bumi. Jadi, minyak bumi tersedia di alam ya, manusia memanfaatkannya dengan bijaksana ya. Bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, itu merupakan hak kita menggunakan minyak bumi untuk keperluan sehari-hari. Nah, hak kita adalah menggunakan minyak bumi untuk keperluan sehari-hari, tapi kita juga mempunyai kewajiban yaitu dengan cara melestarikannya, menghemat penggunaannya. Karena minyak bumi itu diperoleh beribu-ribu tahun ya. Jadi untuk memproduksinya lama, beribu-ribu tahun. Jadi kita harus menghemat penggunaannya, tidak boros ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghemat minyak bumi? Itu menghemat bahan bakar ya. Jadi kalau misalnya kita bepergian tidak terlalu jauh, tidak perlu memakai kendaraan bermotor, tidak perlu naik sepeda motor, bisa naik sepeda biasa, sepeda pancal ya, atau jalan kaki kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Dan bisa menggunakan kendaraan umum, transportasi umum ya. Jadi penggunaan transportasi umum itu untuk menghemat bahan bakar dari sepeda motor kita atau mobil kita ya. Misalkan kalau ada 10 orang naik sepeda motor dan 10 orang naik satu bis, nah, bahan bakarnya lebih banyak yang dikeluarkan naik sepeda motor ya, karena 10 bahan bakar dibandingkan dengan satu bis ya. Jadi akan lebih baik itu. Cara menghemat minyak bumi adalah jika bepergian tidak jauh, bisa jalan kaki atau naik sepeda, atau menaiki transportasi umum. Nah, itu tadi yang bisa Bu Guru jelaskan dari pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak hari ini mengerjakan cara menghemat sumber energi ya, cara menghemat energi. Nanti akan Bu Guru berikan lembar kerja siswa dikerjakan. Misalkan Bu Guru beri contoh energi air. Bagaimana cara menghemat energi air? Disebutkan satu. Apa? Mematikan keran bila tidak digunakan. Ya, itu salah satu contohnya. Itu contoh kedua apa? Nanti disebutkan. Contoh ketiga apa? Nanti nomor 2 misalkan cara menghemat energi listrik. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik disebutkan ya. Nanti Bu Guru beri LKS-nya, dikerjakan di buku tulis. Dan ingat, dikirim di formulir tugas di Classroom ya. Bukan di WA ya. Di formulir tugas di Classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.